Bertemu lagi di channel saya Sigit Wood. Kali ini saya akan membahas tentang terorisme. Di mana terorisme ini sekarang sudah menjadi hal yang nyata di sekitar kita ya. Jadi bukan hal yang samar-samar lagi. Apalagi setelah kemarin itu Densus 88 menangkap 16 tersangka terorisme yang terafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia. Dan kabarnya kelompok NII yang tertangkap di Sumbar ini mempunyai jaringan juga dengan ada yang di Bali, tapi juga terafiliasi juga dengan yang ada di Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, Garut dan sekitarnya yang kita ketahui sempat terkuak juga aksi-aksi mereka beberapa waktu lalu. Sebenarnya apa sih NII itu ya? Jadi NII ini sebenarnya sudah lama dideklarasikan oleh seorang tokoh yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Jadi pada tahun 49, tepatnya tanggal 17 tahun 49 itu Kartosuwiryo itu sudah mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan dilanjutkan lagi oleh Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Dan kabar terakhir sih yang menurut buku-buku sejarah, Kahar Musakar itu melakukan pemberontakan hingga sekitar tahun 60-an sampai 60 pertengahan gitu ya. Nah, tapi Indonesia berhasil meredam aksi pemberontakan tersebut, dan Kahar Musakar maupun Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu berhasil dihukum mati. Jadi kalau Kartosuwiryo dihukum tembak ya, tapi kalau kabarnya Kahar Musakar itu ditembak gitu. Mungkin begitu cek lagi dan buku sejarah. Jadi yang jelas ini suatu hal yang tidak bisa kita remehkan lagi ya, soal terorisme ini ya. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu juga di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu Densus 88 dan aparat Pemda setempat itu sudah menggulung aksi kelompok NII juga ya. Dan mereka secara aktif itu melakukan kampanye propaganda di media sosial. Bahkan mereka juga punya sayap militer ya. Yang di sini di gambar itu adalah 3 jenderal yang berasal dari negara Islam Indonesia, dan mereka berdomisili di wilayah Garut gitu. Jadi ini mungkin terkoneksi juga dengan jaringan NII yang ditangkap oleh Densus 88 di Sumatera Barat, di Tanah Datar maupun di apa ya, kalau di Darman Syah ya kalau nggak salah ya. Jadi 2 wilayah itu Densus 88 sudah menangkap 16 tersangka. Ini sebuah rekor menurut saya, banyak sekali dalam satu wilayah, satu provinsi itu ditangkap sampai 16 orang. Ya jarang-jarang lah sampai tertangkap sebanyak itu ya, biasanya masih di bawah 10 gitu ya. Tapi ini dalam satu tangkapan Densus 88 bisa menangkap sampai 16 orang. Suatu prestasi luar biasa ya. Dan ternyata NII ini tidak terkait dengan Jamaah Islamiyah yang beberapa waktu lalu juga aktor-aktor juga ditangkap oleh Densus 88. Mereka kayaknya sih kayak entitas sendiri gitu ya. Jadi mereka memang punya cita-cita untuk mendirikan negara Islam secara kafah katanya, sesuai dengan syariat Islam. Dan di sini mereka memang membentuk semacam organisasi yang sepertinya sih teratur dan terorganisir juga. Untuk jaringan yang di Bali itu ya, kapalnya juga sudah di, dan kapalnya juga mereka katanya juga mempunyai jaringan juga yang di Bali. Pada awal tahun 2022 ini salah satu jaringan mereka juga sudah tertangkap oleh polisi. Di gambar ini adalah penampakan 3 jenderal dari NII yang tertangkap oleh kepolisian. Dan mereka tadi kan yang depan tadi ini waktu mereka beraksi di lapangan. Ini penampakan mereka setelah tertangkap oleh Densus 88. Nah, kemudian jaringan mereka yang di Denpasar Bali, NII yang di Bali sudah difonis penjara oleh pengadilan. Nah, mungkin Densus 88 mengambil jejaring nama-nama jejaring lewat tersangka ini juga ya.
akhirnya bisa sampai ke Sumbar sana hingga langsung menciduk 16 tersangka teroris NI dari organisasi NI ini. Nah, yang mengejutkan adalah mereka itu sekarang menggunakan anak-anak di bawah umur. Mereka merekrut anak-anak di bawah umur sebagai kader gitu ya, untuk meneruskan perjuangan mereka. Jadi mereka tidak lagi menggunakan orang dewasa, tapi juga anak-anak di bawah umur yang mereka pakai untuk mengembangkan organisasi mereka. Ya bisa jadi karena anak-anak ini kan lebih mudah dibujuk, didoktrin, sehingga mereka tuh dengan sukarela atau dengan apa istilahnya tanpa paksaan mau bergabung dengan organisasi ini. Nah, ini suatu hal yang perlu kita cermati juga, bahwa ternyata aksi-aksi mereka itu luar biasa ya, nggak bisa kita remehkan lagi, di mana mereka itu sekarang sangat aktif melakukan rekrutmen di mana-mana. Memang bukan hal yang luar biasa sih, karena dari BNPT juga telah merilis bahwa sekitar 30 ribuan terorisme sekarang ada di Indonesia, tapi yang aktif tuh nggak banyak, nggak sampai 30 ribu ya, tapi 30 ribuan ini dari simpatisan, anggota keluarga, dan soalnya koneksi-koneksi yang tidak berhubungan dengan mereka secara langsung, yang saat ini ditangkap-tangkapin oleh Densus 88 itu mereka yang terlibat secara langsung, tapi untuk simpatisan seperti penggiat media mereka itu belum ditangkapin. Tapi mungkin juga suatu saat akan dilakukan penangkapan juga kalau memang terjadi suatu hal yang menimbulkan kehebohan, seperti kayak peristiwa bom di Surabaya atau bom di Makassar, pasti juga mereka akan ditangkap juga ya. Jadi kalau kita lihat, kita cermati sekarang ini ya, kondisinya sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena jejaring teroris ini tidak bisa kita sepelekan lagi. Mereka berada di mana-mana, nggak hanya di kota-kota besar, tapi juga di wilayah-wilayah yang terpencil. Menurut keterangan dari Densus 88, kegiatan dari NII di Sumatera Barat itu tidak hanya melakukan konsolidasi, tapi juga mereka melakukan latihan perang juga. Jadi mereka udah melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang lah. Kabarnya mereka juga melakukan latihan dengan senjata, atau mereka mungkin juga memiliki senjata untuk latihan itu. Ya, nggak tahu kenapa mereka memilih Sumbar sebagai basis ya. Yang selama ini kita kenal di kawasan Jawa Barat ya, ini itu mempunyai basis yang cukup kuat di daerah Majalengka, Garut, Tasikmalaya, di daerah sana. Tapi ternyata setelah daerah itu banyak menjadi perhatian di 88, mereka mulai bergeser ke luar Jawa. Ya, mungkin yang mereka pakai saat ini adalah Sumatera Barat. Jadi mungkin pasti ada pertimbangan khusus kenapa mereka memakai Sumatera Barat sebagai basis untuk mengembangkan organisasi mereka. Karena kalau bukan basis, tidak mungkin Densus 88 akan menangkap sampai 16 orang gitu ya. Ini yang menarik untuk kita cermati, karena bagaimanapun juga di lain waktu Densus 88 juga akan lebih banyak menangkapnya kalau semua jejaring mereka itu terbongkar. Jadi sekarang ini kan di Indonesia tidak hanya NII aja ya, organisasi yang soalnya jelas-jelas ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain, tapi juga ada Jamaah Islamiyah, ada juga JAD. Jadi dan juga ada MIT. Jadi 4 organisasi ini selama ini eksis gitu. Nah sebenarnya kalau menurut saya sih aksi-aksi Densus 88 ini cukup tepat ya, karena dengan adanya penangkapan beruntun seperti ini, akhirnya peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat seperti bom di Makassar, kemudian bom di Surabaya, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang kekerasan bisa dicegah. Coba kalau kita bayangkan kalau Densus 88 tidak melakukan penangkapan kayak gitu kan, pasti juga akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti dulu ya, seperti rentetan bom di mana-mana, yang aksi teror di mana-mana. Sekarang pun walaupun
Densus 88 sudah aktif melakukan penangkapan, masih aja terjadi peristiwa yang tak terduga seperti terakhir bom di Makassar. Yang cukup menghebohkan juga bom di Surabaya. Dua peristiwa besar dalam 5 tahun terakhir ini sebenarnya cukup mengagetkan juga buat masyarakat. Karena kan selama ini juga di Surabaya sudah cukup aktif. Ternyata mereka juga masih kecolongan juga. Ya, sepandai-pandainya polisi, kadang-kadang maling lebih pintar daripada polisinya. Karena mereka biasanya pencuri atau penjatuh belajar dari cara polisi mengejar mereka. Meskipun secara organisasi polisi lebih kuat, tapi kelompok-kelompok teroris seperti JAD, JI ini lebih solid gitu. Kadang mereka kelompoknya kecil, jadi mereka lebih mudah melakukan konsolidasi dan cepat melakukan perpindahan-perpindahan sehingga sulit dideteksi oleh aparat kepolisian. Ya seperti peristiwa MIT yang di Sulawesi juga itu kan cukup lama, di mana Ali Kalora hingga ditembak mati atau dieksekusi mati oleh pasukan gabungan antara TNI dan Polri di sana itu juga cukup lama karena mereka lebih istilahnya lebih mudah melakukan melakukan apa istilahnya sembunyi dari deteksi kepolisian dan TNI, dan mereka bisa kan membawa dengan masyarakat ya. Jadi mereka lebih mudah untuk melakukan apa istilahnya melakukan pengelakan atau melakukan penghindaran dari aparat atau pihak berwajib ya. Semoga ini menjadi suatu masukan kita semua bahwa kita tidak bisa meremehkan terorisme ini ya. Kalau di media sosial banyak yang mengatakan terorisme itu nggak ada karena sekarang udah nggak ada bom, nggak ada aksi-aksi lagi. Itu adalah suatu cara pengalian agar kita tidak lagi fokus ke sana. Tapi kalau tiba-tiba terjadi peristiwa yang menghebohkan, bom atau apa, kita baru sadar, oh ternyata mereka masih ada. Nah, seyogianya kita harus mendukung aksi-aksi Densus 88 ini ya. Jangan sampai peristiwa-peristiwa kekerasan seperti bom di Makassar, bom di Surabaya, dan bom di Kampung Melayu, dan bom-bom lain ataupun aksi-aksi lone wolf seperti di Mabes Polri itu tidak terjadi lagi, karena negara kita butuh keamanan ya, supaya kita juga tidak menjadi korban lagi dari aksi-aksi mereka ini. Semoga apa yang bisa bagikan bermanfaat.